Baiklah, halo teman-teman semua. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang barang publik, eksternalitas, dan hak pemilikan. Jadi langsung saja simak video kami berikut ini ya. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah barang publik, di mana dalam pandangan ekonomi, barang atau goods dapat diklasifikasikan menurut kriteria penggunaan atau konsumsinya dan hak pemilikannya. Secara umum, barang publik atau public goods dapat didefinisikan sebagai barang di mana jika diproduksi, produsen tidak memiliki kemampuan mengendalikan siapa yang berhak mendapatkannya. Masalah timbul karena produsen tidak dapat meminta konsumen untuk membayar atas konsumsi barang tersebut. Kemudian, berdasarkan ciri-cirinya, barang publik memiliki dua sifat dominan sebagai berikut. Yang pertama adalah non-rivalry atau tidak ada ketersaingan, dan non-divisible atau tidak habis. Di sini diartikan bahwa dalam hal mengkonsumsi seseorang terhadap barang publik tidak akan berpengaruh atau berkurang dengan konsumsi orang lain terhadap barang yang sejenis. Kita ambil contoh adalah lampu penerangan jalan, di mana sinar lampu tersebut akan dikonsumsi oleh setiap orang yang memiliki mata, dan konsumsi kita terhadapnya tidak membuat sinar tersebut habis sehingga tidak tersedia untuk orang lain. Kemudian yang kedua adalah tidak ada larangan atau non-excludable. Di sini kita artikan yaitu tidak ada larangan bagi orang lain dalam konsumsi barang yang sama. Kita ambil contoh adalah ikan, di mana sumber daya ikan dalam derajat tertentu bersifat public goods karena kita tidak bisa melarang orang lain untuk menangkap ikan. Kemudian kedua yang akan kita bahas di sini adalah eksternalitas dan kegagalan pasar. Secara umum, eksternalitas didefinisikan sebagai dampak positif atau negatif atau dalam bahasa formal ekonomi sebagai net cost atau benefit dari tindakan satu pihak terhadap pihak lain. Lebih spesifik lagi, eksternalitas terjadi jika kegiatan produksi atau konsumsi dari satu pihak mempengaruhi utilitas atau kegunaan dari pihak lain secara tidak diinginkan, dan pihak pembuat eksternalitas tidak menyediakan kompensasi terhadap pihak yang terkena dampak. Kemudian, apa kaitan antara barang publik dan eksternalitas? Friedman 1990 menyatakan bahwa eksternalitas dan barang publik adalah dua cara pandang yang berbeda dalam melihat masalah yang sama. Eksternalitas yang positif melahirkan barang publik, sementara eksternalitas negatif menghasilkan barang publik negatif. Artinya, jika eksternalitas negatif tidak diproduksi, maka akan menghasilkan barang publik. Karena eksternalitas menyangkut kedua belah pihak, yakni produsen dan konsumen, maka eksternalitas bisa terjadi dari konsumen ke konsumsi, dari konsumsi ke produksi, dan juga sebaliknya. Pula, 1992 menyebut tipe eksternalitas ini sebagai eksternalitas teknologi atau technological externalities, karena adanya perubahan konsumsi atau produksi oleh suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih bersifat teknis. Tipe eksternalitas lainnya adalah eksternalitas pecuniary atau pecuniary externalities. Eksternalitas ini terjadi karena adanya perubahan harga dari beberapa input maupun output. Dengan kata lain, eksternalitas ini terjadi manakala aktivitas ekonomi seseorang mempengaruhi kondisi finansial pihak lain. Kemudian Hardwick dan Ole Wheeler 1998 menggunakan terminologi lain untuk menggambarkan eksternalitas, yakni eksternalitas privat, di mana eksternalitas privat melibatkan hanya beberapa individu, bahkan bersifat bilateral dan tidak menimbulkan spillover atau limpahan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua adalah eksternalitas publik, di mana eksternalitas publik terjadi manakala barang publik dikonsumsi tanpa pembayaran yang tepat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang kegagalan pasar. Ledgard pada tahun 1987 mengungkapkan bahwa kegagalan pasar dapat dipahami dengan pendekatan konsep keberhasilan pasar. Ada beberapa persyaratan di mana pasar akan berhasil. Yang pertama, pasar eksis dengan hak kepemilikan yang terkukuhkan dengan jelas atau well-defined property right. Yang kedua, konsumen dan produsen berlaku secara kompetitif dengan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Ketiga, harga pasar diketahui oleh produsen dan konsumen. Dan yang keempat, tidak ada biaya transaksi atau transaction cost sama dengan nol. Selanjutnya, kita akan membahas hak dan rezim kepemilikan. Apa sih hak kepemilikan itu? Hak kepemilikan atau property right adalah klaim yang sah atau secure claim terhadap sumber daya ataupun jasa yang dihasilkan dari sumber daya tersebut. Jadi, kepemilikan juga dapat diartikan sebagai suatu gugus karakteristik yang memberikan kekuasaan terhadap pemilik hak. Karakteristiknya berupa 1. Ketersediaan manfaat, 2. Kemampuan untuk membagi atau mentransfer hak, ketiga, derajat eksklusivitas dari hak,
Dan keempat, durasi penegakan hak atau enforceability. Nah, hak kepemilikan ini dibatasi oleh dua hal. Yang pertama, hak orang lain, dan yang kedua, ketidaklengkapan atau incompleteness. Selanjutnya, mari kita lihat tabel di samping. Tabel ini menjelaskan tentang hubungan antara hak pemilikan dan akses. Pada hak kepemilikan ada 3 pelaku, yakni konsumsi, negara, dan individu atau privat. Sedangkan pada tabel akses terbagi menjadi 2, yaitu akses terbuka atau open access dan akses terbatas atau limited access. Dengan mengambil 2 contoh akses yang berbeda, maka secara umum ada 4 kemungkinan kombinasi antara hak pemilikan dan akses yang digambarkan dengan garis penuh yang bisa kalian lihat di video. Tipe pertama, ada tipe di mana hak kepemilikan berada pada negara dengan akses yang terbatas. Tipe kedua adalah di mana sumber daya dimiliki secara individu atau privat dengan akses terbatas. Tipe ketiga adalah kombinasi antara hak pemilikan, konsumsi, dan akses yang terbuka. Dan tipe keempat adalah kombinasi yang sebenarnya jarang terjadi, di mana sumber daya dimiliki secara individu namun akses dibiarkan terbuka, maka garisnya putus-putus. Next, kita lanjut menjelaskan, menurut pendapat Gibb dan Bromley, pada tahun 1989, hak kepemilikan sumber daya alam terhadap sumber daya alam umumnya terdiri dari 3 macam, antara lain yang pertama state property, di mana klaim berada di tangan pemerintah. Yang kedua, private property, di mana klaim berada pada individu atau kelompok usaha atau korporasi. Dan yang ketiga, common property dan communal property, di mana individu atau kelompok memiliki klaim atas sumber daya yang dikelola secara bersamaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai respon terhadap eksternalitas. Yang pertama ada tindakan untuk mencegah atau mengurangi adanya eksternalitas tersebut. Yang pertama ada memberikan hak pemilikan atau yang disebut dengan assigning property right. Yang kedua ada internalisasi, dan yang ketiga ada pemberlakuan pajak atau yang disebut Pigouvian tax. Di sini teori Coase dapat kita lihat jika biaya transaksi positif, maka pemberian hak pemilikan akan mengurangi masalah eksternalitas namun tidak akan menghilangkannya. Yang kedua ada pemberian hak pemilikan untuk mengurangi eksternalitas dan akan lebih efektif apabila pihak yang terlibat saling mengetahui benar satu sama lainnya. Yang ketiga ada pemberian hak pemilikan akan meningkatkan kesejahteraan pemilik sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya eksternalitas. Yang selanjutnya ada contoh untuk mengetahui bagaimana respon terhadap eksternalitas negatif. Di sini dimisalkan ada 2 kegiatan. Yang pertama ada perusahaan penambangan emas tradisional yang berbasis di hulu, dan yang lain ada perikanan, misalkan keramba yang berbasis di hilir. Keduanya menggunakan satu sumber daya alam sungai sebagai faktor yang menghubungkan kedua kegiatan tersebut. Di sini diasumsikan G memproduksi emas dilambangkan dengan G kecil, dan bahan pencemar merkurinya dilambangkan dengan X. Usaha perikanan F menghasilkan ikan dilambangkan dengan F kecil, namun produksinya tergantung dari adanya polutan yang dibuang industri C. Asumsikan lagi bahwa fungsinya yaitu C pangkat F. Fungsi dari Fx. Di sini artinya biaya produksi dari usaha perikanan akan tergantung dari banyaknya ikan dan banyaknya bahan pencemar tersebut. Asumsi yang kedua ada turunan dari C pangkat F dibagi dengan turunan dari X lebih besar dari 0. Di
sini artinya makin banyak bahan pencemar, maka makin tinggi pula biaya memanen ikannya. Yang terakhir, diasumsikan bahwa kedua kegiatan tersebut bertujuan memaksimumkan keuntungan, sehingga fungsi keuntungan dari kedua industri tersebut masing-masing dapat ditulis sebagai berikut. Dari asumsi-asumsi tadi, dapatlah eksternalitas yang harus ditanggung oleh kegiatan perikanan terhadap pencemaran yang positif. Namun sektor usaha ini tidak mampu mengendalikannya. Oleh karena itu, perlunya tindakan untuk mencegah atau mengurangi eksternalitas tersebut, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, saya akan menjelaskan instrumen-instrumen dalam menghindari eksternalitas. Yang pertama, internalisasi. Internalisasi ini merupakan salah satu instrumen ekonomi yang digunakan untuk menghilangkan eksternalitas. Nah, jadi pada intinya, internalisasi ini merupakan upaya untuk menginternalkan dampak yang ditimbulkan dengan cara menyatukan proses pengambilan keputusan dalam satu unit usaha. Maka, fungsi keuntungan usaha dapat kita rumuskan seperti yang tertera pada layar. Max P pangkat P tambah G sama dengan PG dikali G ditambah PX dikali X ditambah PF dikali F dikurang dengan C pangkat G dikali GX dikurang C pangkat F dikali Fx. Nah, melalui proses internalisasi ini, jumlah pencemar akan diproduksi sampai pada taraf di mana jumlah marginal sama dengan 0, atau MC pangkat G ditambah MC pangkat F sama dengan 0. Sekarang kita asumsikan bahwa delta C pangkat F dikali Fx dibagi dengan delta X lebih besar daripada 0. Maka dari kondisi ini kita akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Min delta C pangkat G dikali Gx dibagi dengan delta X sama dengan delta C pangkat F dikali Fx dibagi dengan delta X lebih besar daripada 0. Jadi persamaan ini menggambarkan situasi yang optimal pada saat eksternalitas harus dihadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kurva koreksi eksternalitas dengan internalisasi. Nah, dalam tampilan ini sangat terlihat bahwa jika tidak dilakukan internalisasi, maka pencemaran X akan ditentukan oleh biaya marginal atau MC pangkat G sama dengan 0 dan akan menghasilkan jumlah pencemaran sebesar X0. Namun sebaliknya, jika dilakukan internalisasi, pencemaran akan ditentukan oleh biaya marginal sebesar MC pangkat F sama dengan 0 dan akan menghasilkan jumlah pencemaran sebesar X bintang. Sehingga terbukti bahwa internalisasi dapat mengurangi eksternalitas sebesar X0 dikurang X. Instrumen yang kedua yaitu koreksi dengan pajak. Pada kasus sebelumnya, terdapat harga yang harus dibayar oleh kegiatan eksternalitas karena mengeluarkan bahan pencemar. Namun, harga tersebut diabaikan, sehingga seolah-olah dari segi biaya sosial tidak ada biaya sama sekali untuk mencemari. Nah, untuk mengoreksi keadaan ini, kita bisa gunakan instrumen pajak agar para pencemar membayar akibat kegiatannya yang mencemari lingkungan. Secara matematis, kondisi ini dapat kita rumuskan sebagai berikut, yaitu Max P sama dengan PG dikali G dikurang C pangkat G dikali GX dikurang dengan PX. Selanjutnya, instrumen yang ketiga, yaitu memfungsikan pasar. Sekarang kita asumsikan bahwa masyarakat mau membayar sejumlah harga untuk mengurangi jumlah bahan pencemar. Maka secara tidak langsung kita sudah menggunakan instrumen pasar untuk mengurangi eksternalitas pada kasus di atas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan hak kepada salah satu pihak yang terkena eksternalitas. Misalnya, usaha perikanan mempunyai hak untuk membersihkan bahan pencemar. Namun hak tersebut dijual kepada usaha tambang emas, sehingga maksimasi keuntungan dari usaha tambang emas ini akan menjadi Max P pangkat G sama dengan PG dikali G dikurang PX dikali X dikurang C pangkat G dikali GX. Sedangkan untuk usaha perikanan akan menjadi Max P pangkat F sama dengan PF dikali F ditambah PX dikali X dikurang C pangkat F dikali Fx.